puji Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar ciri-ciri atau tanda orang yang mengenal Allah. Tentu ada perbedaan ketika kita bertumbuh, ketika kita memahami pengenalan akan Allah. Saya ingin ajak kita kembali pagi hari ini melihat perbedaannya orang yang memahami Tuhan, mengenal Tuhan dengan orang yang cuma sekedar tahu Tuhan, artinya dangkal, tidak dalam, tidak berakar. Biasanya akan kelihatan perbedaannya ketika orang itu menghadapi masalah dan persoalan. Cara pandang, sudut dia memandang itu berbeda ketika menghadapi masalah dan persoalan. Karena itu kita ingin belajar dari apa yang terjadi dengan Rasul Paulus dan Nabi Elisa. Jadi ada dua kisah yang saya ingin ajak kita sama-sama melihat perbedaannya. Orang yang memahami Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dengan orang yang tidak mengenal Tuhan atau dangkal. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 22-25 bunyinya begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Garis bawahi kata penjara dan sengsara aniaya menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat muka aku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi kita perhatikan, lihat Bapak Ibu, perbedaan atau pandangan atau cara kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, khususnya Rasul Paulus. Dia berkata bahwa tidak tahu apa yang terjadi di depan selain yang dinyatakan Roh Kudus, bahwa ketika dia pelayanan dari kota ke kota, yang menantikan Paulus, yang dinyatakan oleh Roh Kudus adalah penjara, sengsara menantikan dia. Dan kalau kita pakai ayat Amsal, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, dan orang bodoh berjalan terus, maka Rasul Paulus termasuk kategori orang yang bodoh, orang yang tolol. Tetapi perbedaan bodoh dan tolol, berhikmat, bijak adalah dari cara memandang. Dunia melihat waktu sebagai uang, tapi kerajaan Allah, kita orang bijaksana melihat waktu adalah kekekalan. Jadi tentu tidak cocok kalau ayat yang biasa digunakan untuk melindungi, untuk menyerang gereja hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah pandemi ini, dikategorikan orang bodoh, tidak cocok ayat ini dipakai untuk Rasul Paulus. Penjara dan sengsara menunggu aku, aniaya, penderitaan, suasana, keadaan yang tidak nyaman, tidak aman, tidak enak, tidak tentram secara daging. Tapi yang menarik, lihat perbedaan orang yang mendalam dalam Tuhan, mengenali Tuhan. Dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku asalkan aku dapat menyelesaikan panggilan Tuhan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun dia tidak hiraukan nyawanya, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat muka aku lagi. Jadi kita melihat memang setelah ayat ini muncullah di Timotius yang Paulus katakan bahwa darahku sebentar lagi akan tercurah. Dan betul, tidak lama kemudian memang Rasul Paulus mengalami mati syahid, kepalanya dipenggal di zaman Kaisar Nero. Saudara, pemahaman pengenalan kita kepada Tuhan seharusnya membuat kita mencintai Tuhan lebih dari apapun, bahkan nyawa kita sekalipun harus hilang, itu bukanlah persoalan. Di tengah situasi pandemi sekarang ini, dibutuhkan gereja, dibutuhkan anak-anak Tuhan, dibutuhkan hamba-hamba Tuhan, dibutuhkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan ini adalah momentum, kesempatan, baik atau tidak baik situasi kondisinya, untuk kita tetap melakukan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Jadi saya mungkin tidak sepakat, tidak setuju Bapak Ibu dengan kita yang artinya meninggalkan panggilan Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan hal-hal yang sebelumnya kita kerjakan di dalam Tuhan. Saya pikir ini waktunya untuk kita kembali melihat sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan sebenarnya. Dan Rasul Paulus menjadi contoh ketika orang melihat, ya,
Dia mengenal Tuhan. Dia melihat tantangan, aniaya, bahkan nyawa yang terancam sekalipun bukanlah masalah dan persoalan. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13, ayat 15 sampai 23 dikatakan begini. Ketika itu situasinya, latar belakangnya adalah Raja Aram marah karena semua rahasianya terbongkar. Mereka gagal mengalahkan kerajaan Israel. Dan akhirnya ketahuan bahwa Elisa lah yang menjadi penyebab kegagalan Raja Aram dalam mengalahkan kerajaan Israel. Dan mereka mencari tahu di mana Elisa, dan Elisa ada di Dotan. Dalam ayat ini dikatakan, berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia. Nah, Elisa berkata, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara lihat perbedaannya kalau kita mengenal Tuhan sampai melihat Tuhan dengan jelas. Kita tahu apa yang Tuhan lakukan, kita tahu bagaimana respon kita dan bagaimana sikap Tuhan kepada kita sebenarnya. Saya senang ketika salah seorang jemaat berkata bahwa ketika dia sering mendengar saat teduh suara gembala ini, Bapak Ibu, karena dia sering dengar ya, di hari Sabtu kemarin dia berkata, dia tulis statement, karena sering dengar suara saya, sampai lama-lama dia bisa muncul di imajinasinya wajah gembalanya, wajah saya. Seharusnya kalau kita sering mendengar suara Tuhan, hal yang sama secara imajinasi kita bisa melihat Tuhan dengan jelas. Persoalannya kita lebih banyak mendengar suara hati kita, suara dunia ini, suara ketakutan yang ditimbulkan oleh banyak berita-berita di sosial media tentang kematian, tentang corona, tentang apa saja banyak sekali. Sehingga itu yang lebih jelas saudara lihat dibandingkan firman Tuhan. Karena saudara tidak mendengar firman Tuhan. Karena itu saya ingin ajak saudara, saya dorong saudara. Kenapa Elisa bisa melihat dan hambanya tidak? Karena Elisa sebagai seorang nabi biasa ya, mendengar suara Tuhan, memberi waktu. Dan orang yang mengenal Tuhan biasanya dia tidak mengalami ketakutan seperti kebanyakan orang. Dan ketika dibawa akhirnya tentara yang besar ini, Elisa berdoa supaya dibutakan. Ada kuasa kita lihat ke Raja Israel. Dan apakah mau dibunuh orang-orang ini? Elisa berkata, tidak, kasih makan. Jadi kita lihat ada perbedaan yang sangat jelas sekali antara orang yang mengenali Allah dengan orang yang hanya katanya, cerita. Ya, saya mau katakan, mari keluar dari ketakutan kita, kerjakan kembali pekerjaan Tuhan, cintai Tuhan, jangan kehilangan, jangan kasih Tuhan menjadi tawar dalam hidup kita. Saya berdoa lewat renungan ini bisa mendorong kita semua untuk kembali melakukan pekerjaan panggilan Allah dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku, asal aku bisa menyelesaikan, mencapai garis akhir. Saya berdoa bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Biarlah kita genapi rencana Tuhan selama Tuhan mempercayakan hidup kita di dunia ini. Bukan untuk sekedar camat, cari selamat, bukan sekedar untuk happy, sekedar untuk kaya, tapi kita kehilangan rencana Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.